Coba kita lihat sahabat Nabi SAW. Satu sahabat ini memiliki 3 anak laki-laki. Satu laki-laki saat dia dalam keadaan tertidur suaminya, dia sedang memasak. Saat dia lagi memasak, mendengar suara jeritan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Suruh salat dulu, habis itu ayo kita jihad katanya. Mendengar si istri tersebut, membangunkan daripada suaminya. Wahai suamiku, bangun. Ini sekarang kita lagi ingin diserang oleh musuh. Bangun. Begitu dia bangun, ya Allah, aku sungguh menyesal. Kenapa harus istriku yang mendengar panggilan tersebut pertama kalinya? Saat itu disediakan daripada pedangnya, daripada perisainya, baju besinya si laki-lakinya, si suaminya, ayo berangkat di medan juang. Saat beliau sedang bertempur, ada kabar, wahai sahabatku, wahai hamba Allah, wahai istri yang salehah, istri suamimu telah meninggal dunia, gugur di medan perang. Bingung si istrinya, menangis. Bukan menangis karena dia sedih, bukan. Siapa lagi yang harus aku kirim ke medan perang? Anak yang pertama, umur daripada 16 tahun. Wahai ibu, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah menggantikan ayahku. Ibunya bangga dengan senang. Lalu beliau memberikan daripada pedang dan perisainya. Lalu anak tersebut berperang di jalan Allah menjaga Sayyidina Muhammad SAW. Dapat kabar lagi, anaknya meninggal dunia. Lalu memiliki masih 2 anak, yang satu umur 14 tahun, yang satu umur 12 tahun. Yang umur 13 tahun mengatakan, wahai ibu, izinkan aku untuk berperang menggantikan ayah. Dengan bangga ibu tersebut mengatakan, wahai anakku, jihadlah dan matilah dalam keadaan syahid, dengan hati yang ikhlas, dengan keridhaan. Lalu anak ini pergilah. Dan di saat itu anak tersebut, umur yang disebut 14 tahun tersebut, anak tersebut memegal daripada orang-orang kafir sebanyak 90 kepala orang-orang kafir. Dengan bangga, lalu datanglah kabar lagi, wahai ibu, anakmu telah meninggal dunia. Sisa anak yang terakhir, yang gak mungkin anak ini untuk berperang di jalan Allah. Lalu apa kata seorang ibu tersebut? Menangis terseduh-seduh, ya Allah, siapa lagi yang harus aku kirimkan? Apakah izinkan diriku untuk yang berperang di jalan Allah? Apa jawaban anak tersebut? Wahai ibu, izinkan aku, putramu, yang untuk menggantikan ayah dan kakak-kakakku, katanya. Lalu anak tersebut diizinkan oleh ibunya berperang menjaga Nabi SAW, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di dalam riwayat 120 tentara daripada kaum Quraisy yang kafir, mereka mati dalam keadaan sia-sia, dan anak tersebut mati dengan penuhnya anak panah dan kepala yang telah terpenggal daripada jasadnya. Ibu tersebut menangis. Menangis bukan karena selesai dan habis siapa lagi yang akan dikirim, melainkan ibu tersebut mengatakan, ya Allah, terimalah segala semua yang telah aku berikan kepadamu, sisa akulah yang menjadi harta untuk berperang di jalanmu, ya Allah. Saat beliau memegang daripada perisai, memegang daripada pedang di hadapan Sayyidina Muhammad SAW, beliau izin kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, jangan, belum waktunya perempuan mengangkat pedang. Berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang saat ini sedang mendalami dalam keadaan yang tersayat, yang terpotong tangannya, obati mereka. Mendengar sami'na wa ata'na, dengar apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Lalu beliau datang kepada orang-orang tersebut, diobati. Perempuan tersebut mengobati daripada luka-luka para mujahid, para sahabat Nabi SAW yang berperang di perang Uhud di saat itu. Lalu apa kata perempuan tersebut? Di saat ada satu orang yang keluar dan masuk ke dalam tenda tersebut, terpuncrat daripada darahnya, terkena daripada hijab yang dia gunakan. Lalu beliau dengan keadaan yang marah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah. Lalu Nabi tidak dapat membendung lagi. Dari apa keinginannya mereka? Orang yang sangat-sangat istiqamah untuk menjalankan dan membela agama Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai saudaraku, silahkan apabila engkau menginginkannya. Lalu si perempuan ini menjadi tameng Rasulullah SAW. Saat Rasulullah keluar
dan beliaulah yang menjadi tameng di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi dilempari tombak, dia yang pertama kali ditertembus daripada tombak orang kafir tersebut. Saat Nabi dalam keadaan terpanah, dia yang menyiapkan lehernya untuk ditembus daripada panahnya, menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia adalah wanita-wanita, orang yang selalu menjaga daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang dimana disebut dalam keistiqamahan menjaga agama Allah dengan cara menjaga Sayyidina Muhammad SAW. Wahai para wanita, jagalah sunnah Nabi SAW. Jagalah harga diri kalian, karena harga diri kalian telah diberikan suatu magam yang tinggi oleh Rasulullah SAW. Tidak lagi ada perempuan yang dihinakan di hadapan manusia saat ini. Tidak lagi orang perempuan yang akan dikatakan di saat dia haid akan dijauhkan daripada masyarakatnya. Tidak, melainkan kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Bagi laki-laki, kalian adalah penolong daripada seluruh apa yang ada di negeri kita ini. Jadilah para pejuang yang akan siap membela daripada ketegakan amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini, menjaga dari apa syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jaga akidah kalian, jaga hati kalian, jaga keimanan kalian. Karena kita tidak tahu, al-imanu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Iman tersebut kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu naik? Sesuatunya pasti saat kita dapat musibah, kita akan berdekatkan diri kita kepada Allah. Tatkala saat kita dalam keadaan lupa kepada Allah, dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan kebahagiaan, maka akan lupa kepada Allah, dan disitulah iman kita menurun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad SAW. Ingat, di dalam bulan Rajab ini, sebentar lagi kita akan mengalami bulan Rajab, 5 malam yang saat itu Nabi SAW mengatakan 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah malam 1 Rajab. Besok adalah malam 1 Rajab. Tanggal 7 adalah malam 1 Rajab, di mana setiap malam 1 Rajab saat kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah, maka doa kita tidak akan pernah ditampik, tidak pernah diambangkan oleh Allah, melainkan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di dalam satu riwayat juga, yang kedua adalah malam Jumat, di mana malam Jumat adalah doa setiap hamba akan diterima oleh Allah baina masyriq wal maghrib, dari masyriq ilal maghrib, dari maghrib sampai ke isya, baina maghrib wa isya. Disitulah isi kalian berdekatan dengan Allah. Dan di saat itu, di malam 1 Rajab, apa yang kalian akan dapatkan saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya insyaallah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Di mana Sya'ban tersebut di pertengahan bulan Sya'ban, 14 malam 15 Sya'ban, maka disitulah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah Idul Fitri dan Idul Adha, di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha 4 dan kelima, di mana orang yang berdoa di malam takbiran tersebut, di 2 hari raya tersebut, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan dalam keadaan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di mana malam yang insyaallah Allah berikan kita umur panjang, dapat di bulan Rajab, dan kita dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayuhal hadirin, di dalam Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW yang dengan senang, dengan bangganya menjaga umat Nabi SAW. Di dalam Isra wal Mi'raj, kita tahu di dalam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan undangan daripada Allah. Diangkatnya Nabi SAW dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan yang dikalau dengan logika tidak akan sampai kepada setiap hamba Allah, melainkan dengan keimanan. Apa yang terjadi di saat itu? Isra wal Mi'raj, burak pun diturunkan oleh Allah, burak yang istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Tatkala saat Nabi berjumpa dengan Allah, saat Nabi sujud kepada Allah, apa permintaan Nabi? Saat itu Allah mengangkat kepala Nabi SAW. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Lalu Nabi mengangkat kepalanya. Nabi sujud kembali di hadapan Allah. Di saat itu diminta lagi oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kecintaanku. Lalu Nabi SAW mengangkat, lalu sujud lagi di hadapan Allah. 3 kali Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Lalu, ya Muhammad, apa yang kau minta sampai engkau sujud kepadaku? Ya Rabbi,
Izinkan aku memohon kepadamu, selamatkan umatku dan jadikan umatku penghuni syurga. Ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, telah aku ciptakan syurga Firdaus khusus untuk umatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkorban. Kita salat tinggal salat, Nabi sudah tidak lagi. Kita tidak lagi dilempari kotoran, kita tidak lagi dicaci maki orang, kita tidak lagi diludahi oleh orang lain. Melainkan kenapa? Nabi yang sudah menalangi. Saat Nabi ruku, Nabi dilempari kotoran. Saat Nabi dalam keadaan berjalan ingin masuk ke dalam masjid, Nabi diludahi. Kita tidak pernah diludahi, sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi ingin membeli makanan untuk keluarganya, di stop, warung ditutup, tidak boleh Nabi Muhammad untuk membeli makanan. Sampai Nabi Muhammad kelaparan 7 hari 7 malam tidak makan. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita umat Nabi Muhammad tidak pernah kelaparan selama 7 hari 7 malam. Kenapa? Karena laparnya sudah ditalangi oleh Sayyidina Muhammad. Tidak lagi kita berperang di jalan Allah untuk menjaga apa yang ada saat ini, yang hampir terlepas daripada tangan umat Nabi Muhammad. Nabi yang memperjuangkan sampai tersayatnya, pelipisnya pecah, rahang belakangnya terputus. Semua sudah ditalangi oleh Rasulullah SAW. Kita menerima dalam nikmat. Kita masih melukai hati Sayyidina Muhammad. Kita masih memalukan Rasulullah. Jika orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka dengan bangganya dengan amalan-amalan mereka, saat mereka dipanggil oleh Allah, ditimbang amal baik dan amal buruk mereka, dengan amalan qiyamul lailnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan qiraatul Qur'annya, mereka dengan bangga saat dipanggil oleh Allah dan Nabi Muhammad memeriksa daripada karungan tumpukan amalan kebaikan tersebut. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, ini adalah umatku." Bagaimana kehidupan kita hadirin? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan saat kita dipanggil oleh Allah? Apakah lisan kita dapat berucap saat kita dipertanyakan oleh malaikat, "Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka?" Tidaklah suatu hafalan, melainkan itu adalah amalan-amalan saleh yang dapat menjawab daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang ada di alam kubur kelak. Apakah lisan ini dapat menjawab saat kita ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, aku berikan umur kepadamu, engkau gunakan apa umur untukku?" Adakah kita mengatakan, "Kami menggunakan untuk beribadah ya Rabb"? Melainkan kita akan mengatakan, "Ya Allah, kami gunakan umur kami untuk bermaksiat di hadapan-Mu. Kami berdiri di atas bumi-Mu bermaksiat di hadapan-Mu. Kau berikan mata ini kami untuk bermaksiat di hadapan-Mu. Kau berikan kaki ini yang begitu lengkap. Kami berjalan untuk bermaksiat di atas bumi-Mu." Diperiksalah amalan keburukan kita oleh Sayyidina Muhammad. Saat diperiksa daripada karungan tersebut, dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu. Di akhir zaman ini, tidak segan umat Nabi Muhammad mengambil daripada tumpukan dosa tersebut, melemparkan ke wajah Sayyidina Muhammad. Siapa yang kita harapkan syafaat melainkan Sayyidina Muhammad? Mau sampai kapan kita bermaksiat di hadapan Allah, di atas bumi Allah? Mau sampai kapan kita menjadi pemuda-pemudi yang bermaksiat di hadapan Allah? Ayuhal khadirun, umur kita tidak ada yang mengetahui sampai kapan dan di mana letak akhir umur kita.
Maka bertobatlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Saat ini nanti kalian akan mendapatkan bulan Rajab, di mana bulan ini adalah bulan taubat untuk umat Nabi Muhammad. Maka bertobatlah kepada Allah. Tidakkah tangan kita ingin menggenggam tangan Sayyidina Muhammad? Tidakkah mata ini untuk dapat memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad? Tidakkah lisan ini untuk meminum dari telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad? Ini adalah impian setiap umat Sayyidina Muhammad. Ayyuhal khadirun jamaah rahimakumullah. Di malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga malam ini Allah terima segala taubat kita. Allah terima dari segala semua amal ibadah yang tidak lagi di dalam ibadah kita, yang tidak ada kehusyuannya pun. InsyaAllah Allah terima dari segala amal ibadah dengan bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Dan apabila Allah harus matikan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Rabb. Panggilan kami si ahli maksiat ini ya Allah. Kami yang tidak pernah malu berbuat dosa di hadapan-Mu ya Rabbi. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmah-Mu ya Rabbi. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dari segala apa yang telah kami perbuat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Ya Rabbi, malu kami menyebut nama-Mu ya Allah. Betapa mulianya nama-Mu, betapa agungnya nama-Mu ya Allah. Sehingga lisan yang penuh dengan dosa, dengan kekotoran ini tidak sanggup menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah? Di saat ruh dan jasad kami masih bersama, susah payah kami menyebut nama-Mu ya Rabb. Bagaimana saat kami mengalami sakratul maut kelak, akankah lisan ini dapat menyebut nama-Mu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, bukankah Engkau yang menginginkan kami hadir di dalam tempat yang mulia ini ya Rabbi? Bukankah Engkau yang mentakdirkan kami untuk kami duduk di dalam tempat yang mulia ini ya Allah? Ya Rabbi, di tempat ini kami menyanjung nama-Mu, kami mendengarkan ilmu-Mu ya Allah. Ya Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah.
Kami banyak lalai, kami durhaka kepadamu, kami sadar ya Rab. Meski kami lalai, meski kami lupa kepadamu, kau tak pernah lalai dan tak pernah lupa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada kami ya Rab. Ya Allah, jangan kau murka kepada kami ya Allah. Jangan kau tenggelamkan kami selalu dalam kemaksiatan di hadapan-Mu ya Allah. Wahai ya Rabbi, dengarkan panggilan kami ini, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila Engkau matikan kami penuh dengan dosa, kami tidak akan sanggup ya Rabb. Kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kuburmu. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah. Ya Rabbi, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu ya Rabb? Kami yakin Kau sedang memandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan air mata ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu membahagiakan kami ya Rabb. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan cara kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita terbesar dalam hidup kami ya Rabb. Walaupun kebahagiaan yang telah kami berikan tidak seberapa dengan kebahagiaan yang mereka berikan kepada kami ya Allah. Ampuni dari segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak menjadi anak yang bermanfaat. Jangan Kau jadikan kami anak yang menjadi fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Rabbi, bagi keluarga kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangi kuburnya dengan rahmat darimu ya Rabb. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Rabbi. Setiap kali kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Tapi sungguh kami sangat takut masuk ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena kebahagiaan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Melainkan karena ada manusia yang selalu merindukan kami. Melainkan karena ada manusia di dalam syurga-Mu yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia, dialah yang sebagai Nabi dan Rasul kami. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai Rabbi,
Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum dari telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, cukup kau pisahkan kami di dunia ini, jangan kau pisahkan kami di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, berkahi guru-guru kami ya Allah, angkat derajat guru-guru kami ya Allah, istiqamahkan mereka ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, berkahi ilmu guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun, angkat derajat beliau ya Allah, berkahi kehidupan beliau ya Allah. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami tidak dapat mengenalmu ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga beliau ya Allah, berkahi daripada keturunan beliau ya Allah, dan juga kepada Al-Habib Muhammad Zik bin Husain Shihab ya Allah. Jaga beliau ya Allah, lapangkan hati mereka ya Allah, jauhkan segala fitnah kepada beliau ya Allah. Pulangkan beliau ke negeri kami ya Allah, pulangkan mereka ya Allah. Ya Rabbi, mereka adalah guru-guru kami yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini ya Rabb, yang kurang di dalam rezeki kami, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah kami, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami, adik-adik kami, keluarga kami yang masih dalam malam ini bermaksiat kepadamu ya Allah, berikan mereka taufik dan hidayahmu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, tarik mereka untuk bersama kami. Mereka sungguh belum mengetahuinya ya Allah, betapa nikmatnya berdekatan denganmu, betapa rasa dan rasa kerinduan dekat denganmu ya Allah, betapa ada kebahagiaan saat kami dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ajak mereka ya Arab, balikkan hati mereka untuk beribadah dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami para pemuda-pemudi sebagaimana tongkat perjuangan, tongkat estafet baginda Nabi Muhammad. Jadilah kami sebagai penerus tongkat perjuangan Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah kami para pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Jadikanlah kami para pemuda-pemudi yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami para pemuda-pemudi kami yang selalu berdekatan denganmu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai manusia, bagi dari manapun kami, organisasi apapun kami ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang bertakwa, yang taat, dan yang kau selalu berikan taufik dan hidayah di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai santri yang salehah, jadikanlah kami sebagai mahasiswi yang salehah, jadikanlah kami sebagai mahasiswa yang saleh ya Allah. Berkah daripada perjuangan guru-guru kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk menjaga negeri ini ya Allah. Ya Tuhan kami, titipkanlah kepada kami pemimpin yang taat, yang beribadah, yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kepada kami pemimpin yang zalim ya Allah. Menangkanlah umat Islam ya Allah, menangkanlah umat Islam ya Allah. Ya Rab, kami adalah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami adalah umat Sayyidina Muhammad, dan jadikanlah kami sebagai umat Sayyidina Muhammad. إلى استولي الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فحب لي توبة
واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم إلى يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا رب. Ampuni segala dosa kami ya Rabb. Bukankah Engkau mendengar daripada permintaan kami ini ya Allah? Taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim ila stulil firdausi ahla ولك وعلى نار الجحيم فهب لي توبة. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Jadikanlah air mata ini menjadi saksi di yaumil qiyamah apabila kami harus masuk ke dalam neraka-Mu. Jadikanlah tetesan ini yang menjadi pemadam api neraka-Mu ya Rabbi. La ilaha lil firdausi ahla walak wa ala naril jahim fa'ab taubatan waghfir dhunubi. Istajib doana ya Rabbi. Kabulkan segala hajat dan doa kami ini ya Rabbi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita membaca doa atau salawat tibil qulub. Ya insyaAllah mudah-mudahan doa tersebut akan menenangkan hati kita dan Allah angkat penyakit di dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fatiha bil qabul wa tamam kulli rasul ma'mul salatin dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'lutf wal afiyah wa alaniyah an Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'a tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam. Ya Allah, matikan kami dalam membawa agama Islam.
Titipkan iman kepada kami, mati dalam keadaan membawa iman ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan kami beribadah kepadamu ya Allah. Anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'atuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bilah minnatin wal amtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang tidak baik, semua datangnya karena dari kekurangan Al-Fagir atau dari kebodohan Al-Fagir. Apabila ada kata yang baik, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.